Sahabat dan saudaraku, mari menggunakan waktu mempelajari firman Tuhan hari ini. Selasa 22 Juli. Judulnya, 3 Tulah Pertama. Kita mulai dengan doa singkat yang didasarkan dari Ibrani 4 ayat 7. Pada hari ini, jika kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu. Amin. Sepuluh tulah di Mesir tidak ditujukan kepada rakyat Mesir, tetapi kepada dewa-dewi mereka. Setiap tulah menimpa setidaknya satu dari para dewa Mesir. Dalam Keluaran 7 ayat 14 sampai pasal 8 ayat 19, diberitahukan hal yang terjadi dengan tulah-tulah ini. Allah menginstruksikan Musa bahwa dialog dengan Firaun akan menjadi sulit dan hampir tidak mungkin. Keluaran 7 ayat 14. Namun, Allah ingin menyatakan dirinya kepada Firaun dan bangsa Mesir. Oleh karena itu, Allah memutuskan untuk berkomunikasi dengan mereka dengan cara yang dapat mereka pahami. Selain itu, orang Ibrani akan mendapat manfaat dari konfrontasi ini karena mereka akan belajar lebih banyak tentang Allah mereka. Tulah pertama ditujukan kepada Hapi, dewa sungai Nil. Keluaran 7 ayat 17-25. Kehidupan di Mesir sepenuhnya bergantung pada air dari sungai Nil. Di mana ada air, di situ ada kehidupan. Air adalah sumber kehidupan, sehingga mereka membuat dewa mereka, Hapi, dan menyembahnya sebagai pemberi kehidupan. Tentu saja hanya Allah yang hidup, yang merupakan sumber kehidupan, pencipta segala sesuatu, termasuk air dan makanan. Kejadian 1 ayat 1, 2, 20-22. Mazmur 104 ayat 27 dan 28. Mazmur 136 ayat 25. Yohanes 11 ayat 25. Yohanes 14 ayat 6. Mengubah air menjadi darah melambangkan perubahan dari kehidupan kepada kematian. Hapi tidak mampu menyediakan dan melindungi kehidupan. Menyediakan dan melindungi kehidupan hanya terjadi melalui kuasa Tuhan. Tuhan kemudian memberi Firaun kesempatan lagi. Kali ini Dewa Katak, Heget, langsung dihadapkan kepadanya. Keluaran 8 ayat 1-15. Alih-alih menghasilkan kehidupan, sungai Nil justru menghasilkan kata-kata yang ditakuti, dibenci, dan dimusuhi oleh orang Mesir. Mereka ingin memusnahkannya. Waktu yang tepat ketika tulah ini disingkirkan menunjukkan bahwa kuasa Tuhan ada di balik tulah ini. Tulah ketiga memiliki penjelasan yang paling singkat, dicatat dalam Keluaran 8 ayat 16-19. Jenis serangga di sini dalam bahasa Ibrani adalah kinim, kurang jelas apakah agas, nyamuk, atau kutu. Namun tulah ketiga ini ditujukan kepada dewa Geb, yaitu dewa bumi Mesir. Dari debu tanah, ini merujuk kepada kisah penciptaan Alkitab, Allah mengeluarkan serangga yang menyebar ke seluruh penjuru negeri. Karena tidak dapat meniru keajaiban ini, sebab hanya Tuhan yang dapat menciptakan kehidupan, para penyihir itu menyatakan, ini adalah jari Tuhan. Keluaran 8 ayat 19. Namun, Firaun tetap tidak mau mengalah. Bayangkan betapa kerasnya hati Firaun. Penolakan yang berulang-ulang terhadap bisikan Tuhan hanya memperburuk keadaan. Kita perlu menarik pelajaran penting dari penolakan yang terus-menerus terhadap bisikan Tuhan.
Mengakhiri pelajaran hari ini, mari kembali ke ayat inti, Keluaran 9 ayat 35. Berkeraslah hati Firaun, sehingga ia tidak membiarkan orang Israel pergi seperti yang telah difirmankan Tuhan dengan perantaraan Musa. Sahabat juga perlu melengkapi waktu untuk bersekutu dengan Tuhan setiap hari. Dengan bacaan Alkitab sedunia, percayalah kepada nabi-nabinya yang melanjutkan dari Imamat pasal 7. Tuhan memberkati kita semua.